Puji Tuhan, Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam cinta damai dari saya, Perianto Zamasi. Nah teman-teman, Bapak Ibu, saudara-saudari dimanapun berada, pada kesempatan pagi hari ini saya dikagetkan dengan sebuah informasi, dengan sebuah berita yang saya dapatkan dari sebuah WA group. Dan ini betul-betul membuat saya kaget, bahkan juga tidak percaya, di mana di WA group itu dikatakan kalau istri dari Agustan almarhum sudah meninggal dunia. Wow, ini saya habis nggak pikir. Kenapa begitu teman-teman ya? Karena kita kan tahu kalau pada tanggal 25 Juli 2023 itu Agustan meninggal dunia. Lalu ketika saya mendapatkan berita yang semacam ini, yang mengabarkan kalau istrinya Agustan almarhum juga sudah meninggal dunia, saya sih sulit untuk percaya ya. Saya pikir ini jangan-jangan berita bohong berita hoax nggak ada benarnya. Tetapi akhirnya saya mencoba untuk menelusuri apa kebenaran atau bagaimana kebenaran daripada berita ini. Akhirnya saya mendapatkan benar bahwa memang istri dari Agustan almarhum ini sudah meninggal dunia kemarin pada hari Jumat 18 Agustus 2023 dan saya mendapatkan berita ini kebenarannya dari sebuah akun YouTube Ipung Atria seperti yang saya tampilkan di sini Kita akan lihat saja di sini teman-teman Ipung Atria adalah seorang teman baik daripada Koh Agustan selama masih hidup dan beliau memposting berita tentang meninggalnya istri kedua dari Agustan ini Ini dia. Istri Koh Agustan meninggal dunia ini diposting pada 13 jam yang lalu jadi sudah lama, ini mungkin malam hari kemarin dikatakan ini dia, istri Koh Agustan meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun telah meninggal dunia. Ibu Sri Setianingsih, istri dari sahabat kami tercinta Koh Agustan. Jelas jadi ini bukan hoax Telah meninggal dunia Ibu Sri Setianingsih, istri dari sahabat kami tercinta Koh Agustan, pukul 17:25 barusan tadi Karena mungkin ini setelah meninggal langsung diposting dan saya baru membacanya pagi hari ini di rumah sakit kejadiannya di rumah sakit. Menyusul suaminya, Allah kelak mempertemukan mereka di surga Firdaus Ini tentunya menurut iman mereka teman-teman bersama para nabi dan rasul. Saat ini jenazah sedang masih dirawat untuk penghormatan terakhir mewakili keluarga besar Mualaf Center Nasional Hagia Sophia dan seluruh kaum muslimin di Indonesia beserta orang-orang yang baik yang selama ini telah banyak mensupport kami, menyampaikan rasa duka yang mendalam Allahumma firlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Oke, jadi saya pikir saya nggak salah ketika saya membacakan bahasa Arab ini walaupun saya tidak mengerti artinya. Yang penting saya bacakan saja karena memang sudah dituliskan di sini Nah ini dia Ibu Sri Setianingsih ketika masih dirawat di rumah sakit Dan ini dia juga di sini bersama dengan Zelda anaknya kalau saya nggak salah. Dan ada Koh Agustan yang juga sudah duluan. Dan di sini ada Ipung Atria. Oke. Sebelum saya mungkin membacakan beberapa komentar yang ada di sini, saya teringat dengan sebuah kejadian yang ditulis dalam Kisah Para Rasul di Alkitab Perjanjian Baru di mana pada saat itu Ananias dan Safira akhirnya juga meninggal dunia tidak terlalu lama jaraknya. Kalau mereka di hari yang sama tetapi Koh Agustan ini di tahun yang sama di bulan yang berbeda. Agustan meninggalnya pada bulan Juli, sedangkan istrinya kedua ini meninggal pada bulan Agustus Oke, jadi saya teringat dan saya langsung saja membawa kita untuk melihat apa yang dituliskan di dalam kejadian di dalam Kisah Para Rasul mengenai Ananias dan Safira ini, karena ini sepertinya agak mirip-mirip begitu kejadiannya teman-temannya.
Oke, karena kita kenal ya, kalau seorang Agustan ini kan dulunya adalah seorang yang percaya atau seorang yang adalah pengikut Kristus ya, dan bahkan mengaku dia adalah seorang penginjil gitu ya, pendeta katanya. Tapi kemudian akhirnya dia berpindah ke Muslim dan itu memang hak dia. Hanya saja yang membuat kita pada saat itu masih istilahnya tidak apa namanya, tidak sore ya dengan Agustan ini, karena dia selalu aja menghujat kekristenan ya, bahkan menghujat Roh Kudus ya. Oke, dan kemudian kita akan melihat saja ini dia di Kisah Para Rasul pasal 5. Kita akan baca mulai dari ayatnya yang pertama. Ya, kita lihat bersama-sama teman-teman ya. Ananias dan Safira, ini judul perikop daripada ayat ini ya. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Jadi ada Ananias dan Safira, lalu mereka menjual sebidang tanah mereka, dan mereka berdua ini tahu ya hasil daripada penjualan itu, dan sebagiannya ya dibawa dan juga ada sebagian lagi ditahan ya. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis ya, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Ya, selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Ya. Lalu kemudian ini dia, engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Karena memang pada saat itu teman-temannya, Rasul menyampaikan agar mereka menjual apa yang mereka punya, dan hasil daripada penjualan harta mereka atau tanah mereka itu seharusnya dibawa semua kepada atau di hadapan para rasul. Tapi Ananias ya tidak melakukan hal itu. Dia malah menahan sebagiannya lagi, sedangkan yang sebagiannya itulah yang dibawa kepada para rasul. Dan apa yang terjadi ya, Ananias ya mengakhiri hidupnya teman-teman ya. Lalu kemudian kita akan melihat saja di ayatnya yang kelima ya. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lanjut di ayat yang ke-6. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya ya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya ya, katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul, sekian. Ya, oke, lanjut. Saya akan geser dulu ke atas. Nah ini, kata Petrus, mengapa kamu berdua sepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar ya. Jadi karena memang Ananias dan Safira sudah tahu ya berapa itu hasil daripada penjualan sebidang tanah mereka, dan dia juga sudah tahu bahwa memang sebagiannya sudah ditahan ya, dan hanya sebagian lagi yang dibawa kepada para rasul. Dan kemudian dia diminta keterangan, dan dia juga sepakat dengan Ananias suaminya ya. Artinya mereka mendustai Roh Kudus atau mereka berbohong gitu teman-teman ya. Dan apa yang terjadi di ayat yang ke-10? Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus, dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Nah ini mirip-mirip teman-teman ya. Karena bagi saya apa yang dilakukan oleh Koh Agustan selama dia masih hidup, ya dia juga sudah menghujat Roh Kudus. Dia juga sudah mendustai Roh Kudus. Sampai beberapa kali dia membuat orang Kristen geram, kecewa, tapi tidak dendam ya. Dendam, geram, kecewa, bahkan mungkin bisa marah ya. Tapi kita tidak dendam kepada seorang Agustan, karena yang kita inginkan bukanlah kematiannya ya kan, tetapi bagaimana dia bertobat dan kembali kepada Tuhan yang hidup ya. Tapi saya pikir semuanya sudah terlambat, dan dengan apa yang dialami oleh
keluarga daripada adik kita Zelda sekarang, ya. Bapaknya sudah lebih dulu ya pada bulan Juli dan ibunya di bulan Agustus ini. Tentunya dengan kejadian ini saya menyampaikan rasa turut berduka cita kepada Zelda yang masih mengikut Kristus. Ya, kiranya Zelda diberikan kekuatan oleh Tuhan ya, dan imannya tetap kokoh di dalam Kristus. Ya, bahwa saya mau katakan Tuhan Yesus adalah benar-benar juru selamat dunia, sang pencipta Khalik ya, langit dan bumi maksud saya ya, dan dia benar-benar ada dan dia benar-benar berkuasa ya. Jadi itu sebabnya pada kesempatan ini ya, mari kita berdoa kiranya saudara kita Zelda dalam hal ini kiranya diberikan kekuatan oleh Roh Kudus ya, penghiburan oleh Roh Kudus, sehingga dia mengikhlaskan ya baik ayahnya dan juga ibunya yang terakhir ini, dan kita percaya Zelda tetap di dalam imannya kepada Tuhan Yesus Kristus. Sekian saja teman-teman yang bisa saya bagikan kepada kita semua pada kesempatan pagi hari ini, dan selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam cinta damai dari saya Perianto Zamasi.